Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Wulan Amalia dari kelas 2 TRKJJ 2 nomor absen 5. Saya akan melanjutkan dari pekerjaan yang sebelumnya, yaitu peta topografi, dan akan dilanjutkan ke alinemen horizontal. Pertama, kita bisa buka Civil 3D. Kita bisa buka file yang kita gunakan terlebih dahulu. Kita klik file, kita klik open. Lalu kita pilih datanya, yaitu sebagai contoh surface 2 dimensi ke 3 dimensi. Kita klik open. Setelah itu kita bisa pilih file, kita save as, kita menjadi alignment horizontal. Kita save. Setelah itu kita bisa mengetahui elevasi kontur ini, kita klik kontur, kita klik kanan, kita pilih surface properties. Pada surface style kita pilih elevation banding 2 dimensi, kita oke. Nah, ini sudah tahu elevasinya. Untuk lebih detailnya kita pilih objek, kita klik kanan, lalu kita pilih surface properties. Nah, kita bisa ke analisis. Lalu untuk macam warnanya kita bisa masukkan lebih banyak untuk lebih beragam. Lalu kita bisa pilih tanda pemenah ke bawah ini. Nah, ini sudah diketahui keterangan elevasinya. Dari yang tertinggi dengan warna ungu dan terendah dengan warna merah. Kita oke. Nah, ini sudah masuk beragam warna kontur. Kita bisa membuat titiknya dengan bantuan circle. Kita klik circle, kita lalu kita pilih line. Selanjutnya kita bisa blok ini, kita tekan blok. Kita pilih namanya blok circle, kita pilih pick point, kita pilih pada tengah-tengah objek, lalu pada select objek kita pilih select lingkaran yang kita blok, lalu kita bisa oke. Nah, ini sudah menjadi blok. Selanjutnya bisa kita copy. Lalu kita masukkan ke titik yang kita mau. Sebagai contoh titik pertama di sini, sebaiknya kita memasukkan dengan elevasi yang hampir sama atau warna yang hampir sama. Nah, ini kita sudah membuat 4 titik. Kita bisa hapus ini. Untuk menyamakan koordinat dari Civil 3D atau Google Earth ke Civil 3D, kita bisa buka terlebih dahulu Google Earth. Setelah itu, jika kita memilih titik B, kita bisa klik ini, kita klik kanan, kita pilih properties. Nah, pada isting ini kita bisa copy, lalu kita bisa masuk ke Civil 3D. Kita sebagai contoh pada titik pertama, kita klik kanan, kita pilih properties, lalu untuk position X kita pastekan. Lalu kita ke Google Earth kembali, kita pilih Northing, kita copy, lalu kita ke Civil, kita pilih position Y, kita pastekan, kita enter. Seperti itu, yaitu menyamakan koordinat dari Google Earth ke Civil. Langkah selanjutnya, setelah kita membuat elevasinya, kita bisa mengklik kontur, kita klik kanan.
kita bisa ke Surface Properties, kita ubah kembali ke kontur 2 meter dan 10 meter background, kita oke. Setelah itu kita bisa membuat PL pada titik yang telah kita pilih. Nah, kita bisa enter. Dan kita bisa membuat PL kembali. Kita akan memotong objek yang tidak diperlukan, itu dengan perintah boundaries. Kita bisa masuk ke surface. Lalu kita masuk ke boundaries, kita klik kanan, kita add, kita oke. Lalu kita pilih ini. Nah, ini sudah terhapus, yaitu bidang yang tidak diperlukan. Setelah itu kita bisa membuat alignment horizontal, yaitu kita pilih alignment horizontal, kita pilih create alignment from polyline, kita pilih polyline, kita enter, kita akan melihat arahnya. Jika arahnya sudah benar, kita bisa enter. Ini kita bisa namain alignment horizontal. Lalu tab-nya bisa center right. Alignment style kita bisa pilih ini. Lalu kita hilangkan centang. Lalu ke desain kriteria, kita menggunakan 60 km per jam. Kita centang ini. Pada minimum radius, kita menggunakan Emax-nya 6%. Transition like table to line. Attachment method AASHTO 2011 Crowned Round Wheel. Lalu kita bisa oke. Nah, ini sudah menjadi alignment horizontal. Ini setiap labelnya berjarak 20, kita bisa ganti dengan klik salah satu label, klik kanan, lalu klik edit alignment label. Pada ini kita bisa, pada jalan itu biasanya 50, kita bisa ke ganti 50, untuk yang minornya bisa setengahnya dari mayor yaitu 25. Setelah itu kita bisa stylenya kita ganti ke perpendicular with line, kita oke, lalu kita bisa oke. Nah, ini sudah berjarak 50. Selanjutnya untuk memberikan keterangan alignment ini kita bisa klik alignment, kita bisa add label, kita add alignment label, kita label text bisa pilih multiply point of intersection, lalu kita bisa klik ini, kita bisa edit current selection. Nah, ini kita bisa klik sini, kita klik ini, lalu kita bisa hapus ini, lalu kita ini bisa pilih ke PI extension, lalu precisionnya bisa pilih 1, kita masukkan dengan memilih tanda panah ke kanan, kita enter, lalu kita bisa tuliskan X. Selanjutnya, properties kita pilih PI station, precisionnya kita pilih 1, kita bisa masukkan, lalu kita enter. Selanjutnya kita pilih, enggak, kita tuliskan yang Y, kita sama dengan, lalu ke propertiesnya kita pilih PI northing, precisionnya kita pilih 1, kita masukkan, lalu selanjutnya kita enter, kita selanjutnya akan mencari delta. Untuk itu kita bisa ke format, kita bisa ke simbol, lalu ke order. Nah, ini kita bisa ke search for, kita bisa masukkan yang mau kita cari. Sebagai contoh saya mencari delta, kita bisa klik objeknya, kita select, kita copy, lalu kita add, kita pastekan. Nah, kita kembali ke properties. Pada properties kita pilih data angel. Untuk formatnya kita pilih derajat menit detik. Precisionnya pilih second. Lalu kita pilih
tanda panah ini kita masukkan, lalu kita oke. Untuk height-nya kita pilih 5, kita apply, lalu kita oke. Lalu kita add, kita pilih objeknya yaitu alignment, kita enter. Nah, ini sudah muncul keterangan yaitu di atas sendiri, ini yaitu keterangan PI-nya, point intersection, yang X ini keterangan koordinat X, yang Y keterangan koordinat Y, dan ini yang delta ini keterangan sudut defleksi. Nah, telah muncul. Kita bisa silang ini. Selanjutnya, kita bisa membuat alignment horizontal, yaitu FC dan SCS. Kita bisa klik alignment, kita klik kanan, lalu kita pilih edit alignment geometri. Untuk membuat tikungan yang FC, kita bisa menggunakan perintah ini, add fixed curve. Untuk yang SCS, kita bisa menggunakan perintah ini. Contoh, kita akan membuat tikungan SCS. Kita klik ini, kita pilih free spiral, kurve spiral. Kita select entities yang pertama, yaitu dari yang terendah, ini 2950, ini 3050, ke yang lebih tinggi, yaitu ini ke ini. Lalu kita pilih less than 180, radiusnya kita pilih sebagai contoh 150, enter. Untuk spiral in kita pilih sebagai contoh 40, spiral out kita pilih sebagai contoh 40 juga, lalu kita enter. Untuk memperjelas tikungan SCS-nya, kita bisa klik alignment, kita klik kanan, lalu kita pilih edit alignment style. Pada kurva, kita ganti dengan warna merah, kita oke. Lalu pada spiral, kita ganti dengan warna kuning, kita oke. Lalu kita bisa oke. Nah, ini sudah muncul alignment horizontal, yaitu dengan tikungan SCS. Kita bisa membuat tikungan dengan FC. Kita klik ini, kita pilih free curve fillet between two entities. Kita pilih entities dari yang terkecil ke yang lebih besar. Lalu kita pilih less than. Radiusnya sebagai contoh kita pilih 300. Nah, ini sudah menjadi tikungan FC. Untuk menghilangkan tikungan ini, kita bisa ke pilih ini. Nah, kita pilih yang kita klik yang akan kita hilangin. Nah, ini tikungan SCS-nya sudah hilang, dan ini tikungan FC-nya juga sudah hilang. Selanjutnya, kita bisa mencoba kembali. Itu kita bisa mencoba kembali dengan alignment. Kita pilih create alignment by layout. Nah, kita bisa ini pilih ini WBN Proposite. Lalu pada desain kriteria kita pilih 60. Kita centang. Pada minimum radius kita pilih egg max-nya 6%. Transition light kita pilih to length. Attachment method kita pilih AA SHTO 2011 Crowned Roundwell, kita oke. Nah, itu kita membuat alignment dengan yang berbeda. Sebelumnya kita buat dengan polyline, yang ini kita buat dengan by layout. Selanjutnya kita bisa membuat beberapa tikungan FC atau SCS sekaligus, yaitu dengan pertama, klik ini, pilih kurve and spiral setting. Jika kita mencentang kurve saja, maka ini akan muncul tikungan FC saja. Kita bisa coba, kita oke. Lalu kita pilih ini, kita pilih tank with curves. Sebagai contoh, kita pilih yang pertama titiknya di sini, lalu kita
bisa mulai membuat tikungannya. Nah, ini sudah menjadi tikungan FC secara langsung, beberapa tikungan FC. Kita akan mencoba SCS. Kita pilih ini, kita pilih curve and spiral setting. Nah, kita centang spiral in and spiral out. Kita ganti ini ke 40. Yang bawah spiral out juga 40. Kita bisa oke. Lalu kita klik ini. Kita pilih tank with curves. Lalu kita bisa klik ini. Lalu kita klik ini. Nah, ini sudah menjadi beberapa tikungan SCS. Kita bisa hilangkan ini. Selanjutnya, kita bisa membuat ROW. Sebelum itu, kita bisa men-offset pada alignment terlebih dahulu. Kita sebagai contoh pilih offset 40 ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya kita pilih alignment, kita pilih create alignment from polyline. Kita pilih objek sebagai contoh, kita pilih yang kanan terlebih dahulu. Kita lihat arahnya, apakah sudah benar. Jika sudah, kita enter. Lalu kita ini diganti ROW. Type-nya kita ganti offside. Alignment style-nya kita pilih ini. Kita create new. Lalu ininya kita pilih ganti ROW. Lalu kita oke. Lalu pada alignment label setnya kita pilih ini. Kita create new. Kita ini ganti yang parallel with tick. Kita pilih ini, lalu kita klik new. Kita ganti dengan nama ROW. Pada layout, kita bisa klik ini. Kita klik ini. Kita hapus. Properties kita pilih alignment name. Kita bisa masukkan. Lalu kita langsung tuliskan ROW. Setelah itu kita bisa select ROW, kita ganti ke warna kuning. Nah, jika sudah kita oke. Kita bisa, karena ini ada di atasnya, kita bisa memindahkan untuk berada di bawahnya, yaitu dengan min 2. Nah, sudah. Kita bisa kita bisa ganti warnanya juga ke kuning. Setelah itu kita bisa apply, kita oke. Lalu kita bisa add, kita apply, lalu kita oke. Kita ini hilangkan, lalu ke desain kriteria ini kosong. Kita lalu ininya centang, ini pilih 6. Kita oke. Nah, ini sudah menjadi ROE. Untuk yang selanjutnya, kita pilih create alignment polyline. From polyline, kita pilih yang bawah atau yang kanan. Kita lihat arahnya. Nah, jika arahnya salah, kita pilih reference. Sebentar. Kita akan ulangi kembali. Kita pilih alignment. Kita pilih create alignment from polyline. Kita pilih ini. Kita akan melihat arahnya. Jika sudah benar, kita klik enter. Ini sudah ada settingan sebelumnya. Kita ini pilih
oh ini hilang, kita bisa create new, kita ke parallel with tick, kita create new, kita bisa ke ROW, kita ke layout, oh kita bisa ke ROW kanan, kita bisa ke layout, kita bisa ke ini, lalu kita hapus, propertiesnya kita pilih alignment name, kita masukkan, kita ganti ROW, kita select ini, kita ke format, kita ganti warnanya menjadi kuning, lalu kita oke. Nah, ini sudah menjadi kuning. Untuk menengahkan ini nah, kita ganti ke main 2 ya offsetnya. Lalu kita apply, kita oke, kita add, lalu kita apply, kita oke. Nah, pada desain kriterianya kita bisa pilih kosong. Ini kita bisa pilih ini lalu oke. Nah, ini sudah menjadi ROW. Selanjutnya kita bisa mempublish ini dengan perintah PU publish enter. Kita bisa menghilangkan objek yang tidak perlu kita remove. Setelah itu kita bisa pilih publish. Kita masuk sini, kita select, kita yes. Nah, kita tunggu. Berikut cara untuk mempublish. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.